Selamat datang rekan-rekan di channel ini. 2,3 juta data tenaga honorer yang bakal diangkat menjadi ASN itu diragukan. Database BKN yang sebagai hasil dari pendataan 2022 yang lalu itu banyak yang diragukan keabsahan dan kebenaran data itu. Bagaimana sikap pemerintah? Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, data 2,3 juta tenaga honorer yang saat ini telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara itu diragukan oleh sejumlah pihak. Pasalnya, 2,3 juta honorer yang telah terdata dalam database BKN ini digadang-gadang merupakan dasar atau landasan pemerintah di dalam mengangkat para tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara P3K. Pada tahun 2024 ini dimungkinkan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN nampaknya akan diangkat menjadi ASN P3K. Lalu tentu kebijakan ini membuat sejumlah pihak menyoroti keabsahan dan kebenaran dari data honorer yang telah terdata dalam database BKN. Hal itu terjadi usai adanya dugaan penyelundupan data fiktif atau tenaga honorer bodong di dalam database tenaga honorer di BKN. Padahal sebelumnya pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara telah melakukan pendataan sekaligus verifikasi para tenaga non-ASN yang ada di Indonesia. Namun sayangnya setelah dilakukan audit ulang oleh BPKP dan BKN terdapat beberapa data pegawai yang berstatus fiktif. Sejalan dengan dugaan tersebut, Joni Margitsang, Wakil Ketua Komisi 2 juga pernah mengatakan bahwa jumlah 2,3 juta pegawai yang berada di BKN itu belum mengakomodir seluruh pegawai non-ASN yang berada di Indonesia. Joni Margitsang menilai banyak tenaga honorer yang belum terdata dan dimasukkan ke dalam database BKN. Hal ini disampaikan langsung oleh Gus Pardi Gaus selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini, ia pun menyebutkan bahwa bagaimana sikap pemerintah dengan adanya jumlah data yang tidak sesuai atau tidak benar yang ada dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara. Ia menyebutkan bahwa Pak Junimat juga pernah melansir bahwa jumlahnya ada sekitar 6 juta orang. Bagaimana pula sikap pemerintah menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Junimat ini? Bukan hanya Junimat, bahkan menurutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas juga pernah menegaskan bahwa 2,3 juta pegawai non-ASN yang berada di pangkalan database BKN itu statusnya diragukan. Dari hasil kajian BPKP, kata Pak Menteri, keabsahan, validasi, dan validitas dari 2,3 juta tenaga honorer itu masih diragukan kebenarannya. Nah, rekan-rekan sekalian, memang berdasarkan beberapa informasi masih ada beberapa tenaga honorer yang tidak terdata di dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara pada akhir 2022 yang lalu. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat mengumumkan rencana seleksi calon aparatur sipil negara P3K dan PNS pada tahun 2024 ini, pemerintah nantinya akan menyelesaikan dan mengeluarkan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K khusus bagi para tenaga honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Nah, tentunya apabila database BKN ini itu tidak valid dan tidak benar, tentu ini akan merugikan para tenaga honorer yang tidak terdata atau tenaga honorer yang belum sempat memasukkan datanya pada saat pendataan pada tahun 2024 yang lalu. Semoga saja verifikasi dan audit yang dilakukan oleh BPKP dan BKN benar-benar menghasilkan data yang objektif, yang tidak merugikan sejumlah pihak, khususnya para tenaga non-ASN yang memang benar-benar mengabdi dan tidak sempat terdata di dalam pendataan database Badan Kepegawaian Negara. Demikian rekan-rekan video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terkait dengan validasi dan kebenaran database BKN? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan
Tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.